teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya akan Gilang Alitsa dari kelas Karyawan Teknik Industri. Izin menjelaskan mengenai materi controlling dan monitoring. Apa sih controlling? Controlling adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan tujuan bisa tercapai baik melalui komunikasi antar tim maupun perorangan. Kemudian monitoring merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan rutin dan mengukur kemajuan atas objektif suatu program. Mengapa monitoring itu sangat penting? Karena dengan adanya controlling dan monitoring, kita dapat lebih mudah dalam sebuah perencanaan, kemudian dapat menciptakan struktur organisasi yang dapat memfasilitasi karyawan untuk mencapai tujuan yang efisien. Kemudian terdapat 4 step proses kontrol pada sistem monitoring. Yang pertama yaitu establish performance objective and standard. Yang kedua measuring actual performance. Yang ketiga comparing actual performance with objective and standard. Yang keempat take necessary action. Nah, di sini saya mengambil studi kasus di tempat saya bekerja, yaitu di bagian R&D. Yang pertama itu menetapkan formula dan standar, di mana di bagian saya ini ketika apabila ada new item atau produk baru, maka bagian saya akan membuat formula dan berikut dengan standarnya. Ini contoh gambarannya, contoh gambaran formula dan standarnya bisa dilihat. Baik, selanjutnya yaitu mengukur kinerja aktual dan performance, di mana step pertama atau hal yang pertama yaitu measuring actual performance, di mana kegiatan ini melakukan sebuah pengukuran dan tes performance produk, yaitu trial. Apakah bahan yang telah dibuat berdasarkan new formula, apakah sudah oke atau sudah sesuai dengan spek customer. Kemudian step kedua yaitu confirming actual performance, di mana kegiatan ini melakukan sebuah compare data untuk menghasilkan trial dengan hasil setelah produksi. Apakah produk hasilnya tetap stabil dan tetap sesuai standar. Kemudian step ketiga atau tahap akhir, ini sebuah kegiatan di mana apabila ada barang dan formula sudah oke, bisa dilanjut menjadi mass pro dan kemudian menjadi finish good. Ini dapat dilihat di mana formula sebelum dan sesudah trial. Jadi dapat dilihat perbedaannya di sebelah kiri dan sebelah kanan, di mana untuk formula trial itu dia hanya mencantumkan beratnya saja, dan kemudian untuk formula yang sudah menjadi reguler atau produk itu dia mencantumkan secara detail dari mulai berat, pH, kemudian step prosesnya seperti apa, waktunya, temperaturnya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu membandingkan kinerja aktual. Membandingkan kinerja aktual ini adalah membandingkan hasil antara trial dengan reguler, atau bisa dikatakan ketika sudah berjalan, apakah hasil yang didapat itu sama seperti seperti trial atau tidak, apakah hasilnya stabil atau tidak. Nah, ini bisa kita lihat dari gambar, di mana eh, hasil dari trial, kemudian setelah trial dinyatakan oke, kemudian kita membuat formula beserta standarnya. Ini dapat dilihat bahwa standarnya sudah tercantum dan kemudian ini hasilnya, di mana hasilnya pun ternyata masuk dalam kategori standar. Ini proses membandingkan kinerja aktual. Nah, kemudian yang keempat yaitu membandingkan
Yang keempat, yaitu ambil tindakan yang diperlukan. Step ini yaitu sebuah step yang cukup penting juga karena mengacu pada sebuah keputusan apabila terjadi kondisi yang tidak sesuai dengan spek atau kondisi keabnormalan. Di mana bisa dilihat di sini case tadi yang saya ambil di perusahaan saya, apabila ada hasil bahan yang tidak sesuai, ini dapat dilihat tandanya merah, artinya ini NG atau tidak sesuai dengan standar. Maka tindakan yang biasa kita lakukan adalah pertama melakukan tes ulang terhadap bahan tersebut. Kemudian apabila bahan tersebut masih NG, lalu akan dilakukan tindakan yaitu analisa baik dari segi proses, bahan, komposisi, dan lain-lain. Baru setelah dianalisa, kemudian didapatkan kesimpulannya, maka akan lanjut terhadap tindakan. Nah, ini tipe-tipe kontrol, yaitu yang pertama feed forward control, di mana kontrol ini artinya turun langsung eh, ke lapangan, dan biasanya yaitu di di perusahaan saya ini kebetulan ada namanya kartu tag. Kartu tag ini tujuannya untuk memonitoring data hasil bahan, apakah bahan yang sudah dicek itu oke atau tidak. Kebetulan ini NG, apabila oke dia stempelnya oke. Di mana di sini di kartu tag ini kita cantumkan standarnya, kemudian setelah dites kita cantumkan juga hasilnya. Apakah hasil yang didapat itu sesuai dengan standar atau tidak. Nah, kemudian feedback control ini penilaian manajer terhadap kinerja tim atau karyawan, baik individu maupun tim. Ini gambaran formulirnya. Formulir penilaian kinerja karyawan bisa dilihat dari mulai nama, bagian, tanggal, kemudian tanggal penilaian, di mana faktor apa saja yang menjadi kompetensi dalam penilaian. Ini baik ada kepribadian, perilaku, kemudian prestasi dan hasil kerja, di mana tiap-tiap poin memiliki bobot dan targetnya masing-masing. Nah, selanjutnya itu tipe kontrol concurrent control, di mana biasanya ini manajer atau asisten manajer ini memastikan, kalau di perusahaan itu memastikan mesin itu tetap bersih atau tetap bekerja sesuai dengan standar. Artinya mesinnya tidak terjadi kondisi yang abnormal atau bisa dikatakan ada yang rusak. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.